الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel dakwah dan berita langit. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama rahimta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, baik ada berada di mana belahan dunia, ufuk timur, utara, barat, dan selatan. Pernahkah kita mendengar tentang paman Nabi? Kali ini kita bahas tentang paman Nabi. Siapa itu paman Nabi? Paman Nabi itu ada yang membantu Nabi, ada pula yang menghalang-halang terus perjuangan Nabi. Salah satu yang membantu Nabi adalah Abu Talib. Paman Nabi yang bernama Abu Talib ini, dia sangat membela sekali mulai perjuangannya sampai dia menghadap kematian. Namun alangkah sedihnya, mahalnya hidayah tak terperikan untuk menggapai, sehingga tak tergapai oleh pamannya Nabi, yaitu baginda Abu Talib.
Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada sore hari ini kita dapat melihat ini di sekitar gunung daerah Maninjau sekitarnya. Tidak jauh kita akan menuju, kalau kita pergi ke sebelah kiri kita, Puncak Lawang namanya. Oleh karena itu, marilah kita nikmati sepotong hadis tentang cerita siapa itu Abu Talib. Baik, kita dengarkan sepotong hadis. Sebelum kita mulai, kita puji kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim, kama rahimta ala Sayyidina Ibrahim. Hadirin dirahmati Allah, hadis ini Hayatus Sahabah jilid pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ardu sallallahu alaihi wasallam da'wata ala qaumihi 'inda wafati Abi Talib. Keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan kaumnya menjelang wafat Abu Talib. Baik, di sini kita ceritakan wa akhraja Ibnu Jarir, telah meriwayatkan Ibnu Jarir ani Ibnu Abbas beserta sanadnya Ibnu Abbas, qala, ia berkata, lamma marida Abu Talib, ketika Abu Talib sakit, dakhala alaihi rahtun min Quraisy, masuk ke rumahnya Abu Talib dari satu kelompok kabilah Quraisy. Fihim Abu Jahli, di dalam kelompok Quraisy itu ada Abu Jahal. Faqalu, lalu salah satu mereka itu berkata, ya tentu Abu Jahal. Abu Jahal ini ternyata paman Nabi juga. Inilah yang menghalang-halangi dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Abu Jahal? Faqalu, inna ibna akhika yastimu alihatana. Wahai Abu Talib, sesungguhnya keponakan kamu itu mencaci Tuhan-Tuhan kita. Wa yaf'alu, dia berbuat begini begitu. Wa yaqulu, dia berkata begini begitu. Kalau ba'asta ilaihi, alangkah jikalau baiknya engkau mengutus, memanggil panahai tahu, maka lalu kamu melarangnya. Untuk apa maksudnya baginda Nabi itu mencaci Tuhan? Hadirin yang dirahmati Allah, kaum muslimin, kaum muslimat, bukan sebenarnya mencaci sebenarnya, tapi ini dakwah. Agenda menyampaikan hak mereka, hak umat kepada mereka orang Quraisy agar mereka beriman. Namun oleh pihak kafir Quraisy, terutama dalangnya oleh Abu Jahal, mengatakan ini mencaci Tuhan mereka. Padahal Nabi bukan mencaci, Nabi hanya mengajak kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Di sini disebutkanlah, maka faba'asa, lalu karena permintaan mereka kabilah Quraisy kepada baginda Abi Talib, maka diutuslah seseorang faba'asa ilahi kepadanya baginda Nabi. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah baginda Abu Talib. Pada khalal bait, lalu Abu Talib masuk ke dalam, baginda Nabi masuk ke rumah Abu Talib. Wa bainahum wa baina Abi Talib, di antara mereka kelompok Quraisy dan Abu Talib, qadaru majlisin, ada satu ruang duduk. Satu ruang duduk yang kosong. Kalau bahasa orang putihnya, there is one place for seat. Ada satu tempat duduk, ada satu tempat ruang duduk, yaitu qadaru majlis rajulin. Qala fakhasya Abu Jahali la'anahullah. Abu Jahal dia berkata,
Dia ragu seakan-akan seandainya kalau duduk nanti baginda Nabi Abu Jahal laknatullah ini disebut di sini, in jalasa, jika dia duduk ila jambi Abi Talib, di samping Abu Talib, ayakuna araqalahu, menyebabkan nanti Abu Talib menyayangi baginda Nabi, bertambah sayangnya alaihi, kepadanya baginda Nabi. Fawasaba fajalasa fi zalikal majlis, lalu bersegeralah Abu Jahal jalasa, dia duduk fi majlis. Yang disebut tadi, there is one place for seat, ada satu ruang duduk, tempat duduk. Fawasaba, lalu dia bersegera, fajalasa, dia duduk fi zalikal majlis, di tempat majlis tersebut. Walam yajidu Rasulullah, dan Rasulullah tidak mendapati majlisan qurba amhi. Rasulullah tidak mendapati tempat duduk mendekati pamannya. Walam yajidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan qurba ammihi, tidak dapat duduk di dekat pamannya. Fajalasa indal babab, fajalasa indal babi, maka Rasulullah duduk di depan pintu. Masya Allah. Faqala, lalu berkatalah Abu Talib, faqala lahu Abu Talib, berkata Abu Talib kepadanya baginda Nabi, ayy ibn akhi, wahai keponakanku, ma balu qaumika, ada apa dengan kaummu, yaskunaka wa yazumuna annaka tastimu alihatahum, mereka mengadu bahwasanya engkau mencaci Tuhan-Tuhan mereka, tastimu alihatahum wa taqulu wa naqulu, dan engkau berkata begini begitu. Qala aqsaru alaihi minal qauli, begitu juga orang banyak daripada kelompok kabilah Quraisy ini pun demikian, berkata engkau dikatakan mencaci Tuhan mereka. Masya Allah. Maka Rasulullah pun berbicara. Wa takallama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pun berbicara, menyampaikan apa yang dimaksud mereka itu. Dakwahnya Nabi dikatakan mencaci Nabi, padahal Nabi tidak mencaci. Nabi hanya menyampaikan dakwahnya, hak umat, menyampaikan kebesaran Allah, siapa yang harus disembah, itu Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang banyak. Seperti Lata dan Uzza, ada 360 patung mewakili di dalam Ka'bah dan diwakili Lata dan Uzza. Ternyata mereka tidak menginginkan bahwasanya dakwah Nabi ini, maka mereka buat agenda bahwasanya Nabi itu yastimu alihatahu, mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu baginda Nabi yang mulia menjawab, wa takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berbicaralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, bersabda, ya ammi, wahai pamanku, inni uridu ala kalimatin, sesungguhnya aku menginginkan satu kalimat, wahidatin, yaitu kalimat yang satu, yaqulunaha tadinu lahum bihal Arab, bila mereka ucapkan kalimat ini, mereka amalkan, maka mereka akan memimpin orang-orang Arab. Masya Allah, sudah ada gambaran baginda Nabi. Dengan kalimat ini akan terjadi satu kesatuan ukhuwah yang sangat besar sebelum membesarnya persatuan umat Islam sedunia. Dan tapi Nabi mengatakan, yaqulunaha tadinu lahum bihal Arab. Apabila mereka ini ambil bagian dengan ucap satu kalimah la ilaha illallah ini, maksudnya belum dia sebut lagi, tapi mereka akan memimpin orang Arab. Maka ditanyalah, sebelum ditanya, wa tuwaddi ilaihim bihal ajamul jizyah, apabila mereka hendak Islam, orang-orang yang non Arab mau ambil bagian orang-orang Arabnya, maka orang-orang non Arab dia akan membayar jizyah. Artinya orang-orang yang non Arab ini atau orang-orang yang non Islam ini, atau masuk kelompok-kelompok Quraisy, waktu itu ada Yahudiyah, orang-orang Yahudi, maka mereka membayar jizyah. Tapi belum tahu ini maksudnya apa. Maksudnya kalimah la ilaha illallah belum terdengar bagi mereka. Maka mereka merasa terkejut. Fafazi'u li kalimatihi, maka merasa terkejutlah mereka orang kafir Quraisy dengan ucapannya, wali qaulihi, dengan kalimatnya, wali qaulihi, dengan ucapannya, wa qalal qaum, dan berkatalah satu kaumnya, kalimatan wahidah,
Muhammad, kalimat yang satu, itu maksudnya bertanya mereka, kalimatan wahidah, na'am wa abika asyran. Baiklah kalau begitu hai Muhammad. Satu kalimat yang kamu minta, 10 demi ayahmu kami akan beri. Masya Allah. Faqalu, lalu berkata mereka, belum tahu mereka kalimat apa ini. Bertanya, wa mahya, kalimat apa itu hai Muhammad? Itu maksudnya. Wa qala Abu Talib, bertanya lagi Abu Talib, berkata Abu Talib, wa ayyu kalimatin hiya ibna akhi. Dengan lemah lembut Abu Talib bertanya, kalimat apa itu wahai keponakanku? Wa ayyu kalimatin hiya ya ibna akhi. Kalimat apa itu wahai keponakanku? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Faqamu, maka lalu pun mereka berdiri merasa terkejut. Faz'ina yang kuduna siyabahum, sambil mengkibaskan selendang mereka di leher baju mereka. Wahum yaqulu, dan mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida. Muhammad, apakah engkau menjadikan Tuhan kami yang banyak ini yang mewakili Lata dan Uzza, yang 360 patung, tapi yang terbesar itu Lata dan Uzza, engkau menjadikan Tuhan kami yang banyak jadi Tuhan yang satu? Masya Allah, disebutlah aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza syai'un ijab. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh benar-benar mengherankan. Qala wa nazalat min hadzal maut. Perkataan mereka ini Allah turunkan sebagai wahyunya, menjadi firman-Nya. Wa nazalat min hadzal maut ila qaulihi, dari pada ucapannya, dan ucapan ini menjadi firman Allah, sehingga disebut balamma yazuqul azab. Allah menyebutkan mereka belum merasakan azabku. Wa hakaza rawahul Imam Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Akhi Hatim wa Ibnu Jarir kulluhum fi tafsirihim wa rawahu Tirmizi wa qala hasanun kaza fil tafsiri li Ibni Katsir wa akhrajahu al-Baihaqi aidan wal Hakim bima'nahu wa qala hadisun sahihul isnadi wa lam yukharrijahu wa qala az-Zahabi sahih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau seandainya mau mereka langsung Abu Jahal menerima, mungkin Abu Jahal akan mendapat hidayah. Namun Abu Jahal tidak mendapat hidayah. Abu Talib pun tidak mendapat hidayah. Ketika itu ditanya, menjelang wafatnya Abu Talib, ya Ammi, fa anta fakullaha astahila laka biha syafaati yaumal qiyamah. Wahai Ammi, pamanku, aku dan engkau ini adalah hamba Allah, ciptaan Allah. Demi zat Allah yang mulia yang telah menciptakan kita, Dia telah mengajarkan ilmu tauhid kepadaku. Fakullaha, maka ucapkanlah tentangnya kalimah, astahila laka bi syafaati yaumil qiyamah. Aku akan memberi syafaat kepadamu nanti di hari kiamat. Namun baginda Nabi, baginda Abu Talib tidak mau, dia katakan la aqulaha, aku tidak akan mengucapnya. Bila aku ucapkan, aqulaha li asurka, bila aku mengucapkan karena ingin menyenangkanmu hai Nabi Muhammad. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, Allah itu pecemburu, sangat pecemburunya. Kalau ada seorang ibu sayang kepada seorang bayi, lebih lagi sayang. Dalam mafhum hadis, baginda Nabi mengatakan Allah itu 99 kali lebih daripada sayangnya seorang ibu kepada sang bayi. Dan cemburunya pun begitu juga. Seorang paman Nabi yang membela agama Allah, tapi dia sudah bela, tidak mau ucap kalimat ini, Allah cemburu. Cemburu Allah. Maka kata Allah menyebutkan dalam salah satu surat di ayat-ayat yang ada di Al-Quran mengatakan, apabila dia azahum, apabila dia berpaling, maka Allah palingkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya sekali bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita ada keyakinan dalam diri kita untuk menikmati iman. Apabila nikmat iman ini ada dalam diri kita,
kita yakini sebagaimana Rasulullah katakan, Allahumma innaka ba'astani bihazihil kalimah. Wahai Allah, dengan kalimah ini engkau utuskan aku. Wa amartani biha, dan dengan ini kalimah engkau perintahkan aku. Wa a'antani 'alaihal jannah, dan dengan ini kalimah engkau janjikan aku surga dan umatku. Maka Nabi pun mengatakan kepada umatnya sampai umat yang ada di hari kiamat, ala abshiru fa innallaha qad ghafara lakum. Ketahuilah wahai hamba Allah umat Nabi sampai hari kiamat, sesungguhnya dengan kalimah Allah, kalimah la ilaha illallah, kalimah taibah, kalimah ikhlas atau kalimah iman ini, maka Allah katakan ala abshiru qad ghafarallahu lakum. Sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu dengan kalimah ini. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdakwah dan berdakwah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk saudara kita, dan niat kita bagaimana maunya Nabi dan para sahabat untuk menyampaikan kalimah ini, kalimah yang agung, kalimah yang azim. Oleh karena itu, kalau hidayah ini mahal sekali, sampai paman Nabi pun tidak dapat. Kalau kita berpaling, Allah palingkan. Itu Allah sebut dalam salah satu di ayat-ayat Al-Quran seperti azagallah. Bila kamu berpaling, Allah palingkan. Jangan sekali-kali kita sombong dalam hati kita. Kita sudah tahu, sudah merasa bisa. Tapi anggaplah kita seperti gelas yang kosong. Dimasukkan apa yang dimasukkan. Kalau masuk air terbentuk air. Kalau dimasukkan madu terbentuk madu. Kalau dimasukkan susu terbentuk susu. Anggaplah kita hamba Allah yang tidak punya apa-apa. Maka Allah berikan tunjuk ajar. Makanya itu kata Nabi, Allah menegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah siapa yang kau cintai melainkan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita berharap kepada Allah. Semoga Allah menyayangi kita dan membimbing kita hingga kita menjelang maut, dan akhirnya maut apabila dapat ucap kalimah la ilaha illallah, man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa dari kalam dapat ucap kalimah la ilaha, jaminannya surga. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan apa yang telah saya sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu adalah kekurangan daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi di channel dakwah dan berita langit. Mohon maaf kepada kaum muslimin muslimat. Lain kali kita sambung cerita Abu Talib, panjang lagi ceritanya. Ini sekedar satu potong hadis yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillah.